Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Biomimetik dan Bioinspirasi dalam Arsitektur. Nah, PPT ini tuh disusun oleh saya, Miftahul Nur Fariza, bersama teman saya yakni Ocha Tara Irlia Rudi. Saya di sini akan mempresentasikan itu biomimetik. Nah, apakah yang dimaksud dengan biomimetik ini? Biomimetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu biomimesis. Biomimesis artinya itu meniru biologi atau alam hidup atau organisme hidup yang ada di alam tersebut. Nah, istilah ini biasa disebut dengan biomimikri. Kita kan sering dengar mimikri. Mimikri itu suatu usaha yang dilakukan. Contohnya itu dilakukan oleh bunglon. Saat dia merasa terancam, maka dia akan bermimikri atau menirukan warna tubuhnya itu akan berubah menirukan tempat yang dia hinggapi atau tempat yang menjadi tempat tinggalnya, warnanya gitu akan berubah. Nah, kata biomimetik ini diciptakan oleh Paul Limage atau Schmidt pada tahun 1957 yang dalam penelitian doktoralnya itu mengembangkan perangkat fisik yang meniru aksi listrik saraf. Maksudnya aksi listrik saraf itu seperti elektronik gitu. Terus kata lain yang sering digunakan di Eropa dan Asia adalah bionik yang diciptakan oleh Jack Steller dari Pangkalan Angkatan Udara Wright Patterson di Dayton, Ohio pada tahun 1960. Bionik ini menggabungkan dua kata, biologi dan teknologi atau elektronik. Jadi bionik itu campuran antara biologi dan teknologi. Maka dia akan menghasilkan teknologi biomimetik yang didapat dari tiruan dari alam dan organisme. Bionik ini saat ini disebut dengan robotika atau penggantian atau peningkatan materi hidup jaringan bagian tubuh dan organ. Maksudnya ini tuh ada yang berbentuk teknologi atau robotika seperti robot gitu. Terus ada yang berbentuk seperti menirukan fisiknya materi yang hidup, fisiknya jaringan atau bagian tubuh atau organ seperti itu. Terus akhirnya kata lain yang digunakan itu bionosis yang artinya sebagai penyelidikan ilmiah tentang kehidupan, karena sebagian besar prosesnya itu ada di alam. Maksudnya bukan ada di alam, menirukan alam, menirukan sesuatu yang ada di alam seperti organisme seperti tumbuhan, hewan, dan banyak. Apa sih manfaat dari biomimetik? Biomimetik itu bermanfaat untuk memungkinkan penurunan desain optimal. Maksudnya penurunan desain optimal itu dapat desainnya itu secara optimal menguntungkan dari sektor alam maupun manusianya. Juga itu seperti penggunaan sumber daya alam yang efisien, yang selalu yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan desain inspired ini juga dapat memberikan strategi pulih dari dampak lingkungan dan untuk kelangsungan hidup. Nah, ini juga memulihkan dampak lingkungan, maksudnya mengurangi sedikit dampak lingkungan dan kelangsungan hidup untuk kedepannya. Solusi-solusi kelangsungan hidup untuk kedepannya yang disebut sebagai penyembuhan diri atau adaptasi. Bahan dan permukaannya terinspirasi secara biologis telah menghasilkan minat yang signifikan dan membantu yang mereka sebut itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hijau. Dari biomimetik ini kita dapat ilmu pengetahuan seperti teknologi yang dibuat
Dan teknologi hijau itu maksudnya teknologi yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, di sini tuh ada berbagai contoh penerapan biomimetik. Contoh pertama itu manusia bionik. Apa sih itu manusia bionik? Itu manusia tiruan, maksudnya robot yang menirukan manusia yang sangat mirip. Dia juga memiliki peredaran darah, ginjal, seperti itu. Bahkan dia memakai darah buatan atau darah duplikasinya gitu. Terus yang kedua itu ada penemuan zip atau velcro atau resleting. Nah, ini terinspirasi dari duri tanaman kuk lebur yang mudah menempel pada pakaian. Nah, duri tanaman ini kan seperti pengait kecil gitu. Jadi dia terinspirasi dari situ untuk membuat zip yang berfungsi sebagai resleting tadi. Sebuah manusia robot senilai jutaan dolar diluncurkan di London, lengkap dengan organ buatan, pembuluh darah sintetis, dan anggota tubuh lengkap. Rex, si manusia robot yang setinggi lebih dari 180 cm, sedikit lebih tinggi dari $6 Million Man. Robot ini dirakit oleh tim ahli robot dari sebuah film dokumenter berjudul Bagaimana Membuat Manusia Bionik. Tubuhnya sangat fungsional, bahkan dapat melihat. Tim ini dipimpin oleh psikolog asal Swiss, Bertolt Meyer. Meyer terlahir tanpa tangan kiri dan memicu minatnya pada ilmu bionik. Meyer kini memiliki tangan palsu meskipun biaya sekitar $47.000, lebih murah sedikit dari Rex. Meyer sangat antusias saat mengutarakan penemuan terbaru dalam teknologi prostetik. Hebat, karena ini pertama kalinya saya bisa melenturkan pergelangan tangan yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Bisa dikatakan, cukup disayangkan bahwa teknologi ini belum tersedia. Bila pun telah tersedia, biayanya akan sangat mahal, dan hal itu akan benar-benar tidak bisa saya capai. Wajah robot Rex meniru wajah Meyer, dan juga Rex memiliki fitur keunggulan lain. Satu keunggulan menurut saya yakni darah buatan yang mengalir melalui selang. Karena ini terbuat dari nanopartikel yang mampu mengikat dan melepaskan oksigen, seperti normalnya darah manusia. Hanya saja ini darah palsu, nanopartikel. Saya kira ini benar-benar fiksi ilmiah, jadi saya rasa ini sangat mengesankan. Juga fakta bahwa mereka memiliki persamaan dengan ginjal buatan yang benar-benar akan mampu menggantikan gagal ginjal tanpa harus melakukan transplantasi. Coba pikir manfaat besar apa yang dibawa teknologi ini. Robot bionik ini dipublikasikan di Museum Pengetahuan London pada Kamis 7 Februari lalu. Dari sajian tadi ini ada namanya pendekatan. Sebelum kita membuat sesuatu ada pendekatannya, ada sesuatu yang harus dibuat rencananya. Bioarsitektur adalah pendekatan yang dibuktikan dalam teori dibalik desain keseluruhan, pemilihan bahan yang cermat, terus prinsip-prinsipnya, terus bagian-bagian yang secara keseluruhan ditentukan di bioarsitektur ini. Bioarsitektur itu mencoba menarik ke dalam praktik seni dan arsitektur, tidak hanya biomimetik tetapi juga desain yang terinspirasi dari bioinspirasi. Nah, bioinspirasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ocha. Oke, terima kasih ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bioinspirasi. Jadi, apa sih itu bioinspirasi? Bioinspirasi adalah pengembangan bahan, perangkat, dan struktur yang terinspirasi oleh solusi yang ditemukan dalam sistem biologis serta evolusi dalam pemurnian biologis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permodelan dan simulasi sistem biologis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fitur struktural krisis alam seperti sayap untuk digunakan dalam desain yang terinspirasi lingkungan hidup di masa depan. Nah, contoh bioinspirasi, misalnya itu pesawat terbang yang secara umum diinspirasi oleh burung. Nah, kenapa sih? Karena ujung dari pesawat terbang itu bersifat biomimetik, karena fungsi aslinya meminimalkan turbulensi dan oleh karena itu membutuhkan sedikit energi untuk terbang.
tidak diubah atau ditingkatkan dari aslinya. Misalnya, peneliti tidak harus tahu bagaimana burung bisa terbang untuk membuat pesawat terbang. Nah, banyak sekali aplikasi teknis yang diinspirasikan secara biologi, namun istilah ini tidak boleh dicampur dengan biomimikri. Nah, ini adalah gambar dari ujung pesawat terbang yang ujungnya itu mirip dengan sayap elang. Kita bisa lihat bahwa bioinspirasi ini benar-benar diterapkan di dalam pembuatan pesawat terbang. Baik, selanjutnya adalah contoh dari bioinspirasi di bidang arsitektur. Contoh yang pertama adalah La Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol oleh Antoni Gaudí tahun 1882 yang terinspirasi oleh sekelompok pohon. Bisa dilihat pada bangunan ini memang benar-benar yang terinspirasi oleh sekelompok pohon karena bentuk bangunan yang memanjang dan tinggi seperti hutan pinus. Dan yang kedua ada Calatrava tahun 2001 yang terinspirasi oleh sayap burung merpati. Nah, Calatrava ini benar-benar dari cat yang digunakan serta bentuk bangunannya itu benar-benar menyerupai burung merpati. Jadi ini merupakan salah satu bioinspirasi di bidang arsitektur. Nah, yang terakhir, melalui proyek-proyek ini, kemajuan dapat dilihat dari mimesis hingga inspirasi. Biomimetik melampaui mimikri dan memasuki bioinspirasi. Dalam bioinspirasi, karya tidak lagi sekedar salinan dari dalam alam yang hidup seperti dalam biomimetik, melainkan mengekstraksi prinsip atau prinsip dari alam, berusaha memahami prinsip itu, dan kemudian memasukkan prinsip itu ke dalam media baru, desain, atau hasil akhir lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silakan meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.